Sosialisasi dana BOS tingkat sekolah dasar bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam pengelolaan dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada satuan pendidikan di Indonesia. Sehingga sosialisasi ini bisa dipahami satuan pendidikan mengenai penggunaannya dan kaya untuk sarana prasarana wan pembenahan infrastruktur sekolah lainnya. Sosialisasi dana BOS tingkat sekolah dasar bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam pengelolaan dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada satuan pendidikan di Indonesia. Sehingga sosialisasi ini bisa dipahami satuan pendidikan mengenai penggunaannya, yang kaya untuk sarana prasarana wan pembenahan infrastruktur sekolah. Setelah ini pihak sekolah dinilai lambat dalam memberikan laporan terkait kondisi sekolah yang mulai mengalami kerusakan. Terkadang hingga menunggu kerusakannya semakin parah, baru dilaporkan. Demikian dipadahkan Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Nuryadi, Wayatakoni Prima TV Baisukan Kamis 2 Maret 2023. Menurut Nuryadi, setiap kepala sekolah memiliki tugas untuk mengawasi kondisi sekolahnya, baik mengenai sarana maupun infrastruktur yang dianggap sudah kada layak lagi digunakan. Kemudian memasukkannya ke dalam laporan Dapodik. Pemerintah yang mengetahui kerusakan yang terjadi di suatu sekolah tersebut nantinya akan menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan, bisa menggunakan dana BOS atau mendapat bantuan dari Dinas Pendidikan. Sudah saya sebutkan tadi sudah ada presentasi. Makin lambat mereka melaporkan, maka presentasi itu akan terus berjalan sehingga nanti akan berdampak untuk penyaluran dana BOS berikutnya. Nah, jadi penyaluran dana mereka terlambat untuk melaporkan, maka presentasi itu ada di Permendikbud tersebut. Jadi di anggaran itu kan ada petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Nah, di petunjuk teknis itu A sampai Z itu sudah tercantum penerimaan siswa baru. Nah, sarana prasarana, peningkatan sumber daya manusia itu disebutkan. Nah, tinggal sekolah ini skala keperluannya di mana. Jadi mereka menyusun sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Itulah yang rapor mutu sekolah. Nah, di situ yang harus dilakukan oleh mereka. Nuryadi menambahkan penilaian kerusakan di satuan pendidikan bisa melibatkan konsultan agar diketahui tingkat kerusakan bangunan suatu sekolah tersebut.